Oke, kali ini kita bakal bahas soal karya dua psikolog super keren yang berhasil membongkar cacat tersembunyi dalam intuisi manusia. Ya, intuisi kita. Ini tuh cerita tentang persahabatan mereka yang pada akhirnya mengubah total cara kita semua memandang proses berpikir. Pernah nggak sih intuisi Anda bilang A, tapi data nunjukin B? Nah, mana yang bakal Anda percaya? Ini nih pertanyaan intinya. Dan ini bukan cuma soal pilihan sehari-hari loh. Para ahli di mana-mana, dari petinggi perusahaan sampai pelatih olahraga, ngadepin dilema ini tiap hari. Dan jawabannya, ternyata nggak sesimpel itu. Semuanya ini tuh berawal dari fenomena yang mungkin Anda udah pernah dengar. Namanya Moneyball. Bayangin deh, tiba-tiba aja analisis data mulai mengganggu para ahli yang udah puluhan tahun berpengalaman. Pelatih-pelatih, pencari bakat, yang biasanya ngandelin firasat atau insting, sekarang dihadapkan sama angka-angka. Angka dingin yang ceritanya seringkali beda banget sama apa yang mereka rasakan. Nah, ini nih contoh informasi yang nempel banget di kepala kan? Jelas, dramatis, dan susah banget buat dilupain. Masalahnya, informasi yang paling berkesan itu belum tentu yang paling penting. Jawaban panik dari satu pemain ini bisa aja langsung menutupi data bertahun-tahun yang nunjukin potensi dia yang sebenarnya. Atau ini lagi, Manimal. Anekdot-anekdot aneh kayak gini tuh jadi semacam jangkar di pikiran kita. Emang sih lucu, menghibur, tapi bisa sangat menyesatkan. Ini bikin para ahli jadi susah buat mikir objektif. Kenapa? Ya karena pikiran kita itu pada dasarnya lebih suka cerita yang menarik daripada statistik yang kering. Jadi, ini bukan lagi soal milih antara firasat sama angka. Ini tuh pertarungan batin yang kuat banget. Perang antara apa yang kita lihat di depan mata sama apa yang kita tahu dari data. Nah, dilema inilah yang akhirnya bikin dua psikolog bertanya, gimana kalau pikiran manusia itu sendiri pada dasarnya punya bug? Oke, sekarang waktunya kenalan sama dua tokoh utama kita, Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Mereka ini bisa dibilang pasangan yang aneh banget, kayak langit dan bumi. Tapi justru dari perbedaan karakter mereka inilah lahir sebuah duet intelektual yang wow, sempurna. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada Danny Kahneman. Pengalamannya sebagai pengungsi dari kejaran Nazi bikin dia melihat dunia ini penuh ketidakpastian, penuh keraguan. Nah, di sisi lain, ada Amos Tversky. Dia ini pahlawan perang Israel, karismatik dan pedenya luar biasa. Jadi yang satu otaknya penuh pertanyaan, yang satu lagi penuh jawaban. Dan bareng-bareng, mereka bakal mengguncang semua yang kita tahu. Jadi, apa sih yang ditemui Danny sama Amos? Ternyata, buat menghadapi dunia yang super kompleks ini, otak kita tuh nggak pakai statistik yang ribet. Otak kita malah pakai jalan pintas, atau istilah kerennya, heuristik. Jalan pintas ini seringnya sih berhasil, tapi kadang-kadang jalan pintas ini juga yang bikin kita bikin kesalahan yang sama, berulang-ulang, dan bisa diprediksi. Oke, sekarang giliran Anda nih. Coba pakai intuisi buat jawab pertanyaan ini ya. Ada dua rumah sakit, satu besar, satu kecil. Mana yang lebih sering ngalamin hari di mana kelahiran bayi laki-laki di atas 60%? Rumah sakit besar, yang kecil, atau kira-kira sama aja? Coba jawab cepat, pakai firasat aja. Kalau jawaban Anda kira-kira sama aja, tenang, Anda nggak sendirian kok. Itu emang jawaban yang paling intuitif buat kebanyakan orang. Kedengarannya masuk akal banget kan? Logikanya, proporsinya harusnya sama aja dong. Tapi, intuisi kita kali ini salah besar. Nah, ini yang disebut keyakinan pada hukum angka kecil. Kenyataannya gini, sampel yang kecil itu jauh lebih gampang goyang atau nggak stabil. Jadi, rumah sakit yang lebih kecil justru jauh lebih mungkin ngalamin hari-hari yang ekstrim. Misalnya, hari di mana mayoritas yang lahir itu bayi laki-laki. Ternyata, intuisi kita sering banget gagal paham sama prinsip statistik yang paling dasar ini. Oke, kita coba teka-teki lagi ya. Kenalan yuk sama Linda. Dia umurnya 31 tahun, cerdas, suka ngomong apa adanya, dan waktu kuliah dulu, dia peduli banget sama isu-isu keadilan sosial. Nah, deskripsi ini sengaja dibuat buat memancing stereotip di otak Anda. Sekarang, coba pikirin. Sekarang, ada dua pilihan. Mana yang menurut Anda lebih mungkin? 1. Linda itu seorang teller bank. Atau 2. Linda itu seorang teller bank dan aktif di gerakan feminis. Coba, berdasarkan deskripsi tadi, mana yang rasanya lebih pas? Pakai intuisi lagi ya. Kalau Anda milih nomor 2, selamat, Anda sama kayak 85% orang lain, dan Anda baru aja kena kekeliruan konjungsi.
Gini deh logikanya, jumlah teller bank yang feminis kan nggak mungkin lebih banyak dari jumlah semua teller bank. Itu mustahil secara statistik. Tapi kenapa kita salah? Karena pilihan kedua itu ceritanya lebih nyambung sama deskripsi Linda tadi. Nah, ini bukti kalau otak kita lebih suka cerita yang enak didengar daripada probabilitas yang beneran. Oke, nggak cuma soal itu. Kahneman dan Tversky lanjut lagi ke cara kita mengambil keputusan. Dan mereka nemuin sesuatu yang gila. Ternyata pilihan kita itu nggak stabil, nggak rasional. Pilihan kita bisa berubah drastis cuma gara-gara cara pertanyaan atau pilihannya disajikan. Ini yang namanya efek pembingkaian atau framing. Coba bayangin skenario ini ya. Ada wabah penyakit dan Anda punya dua program. Program A pasti menyelamatkan 200 orang. Program B ada kemungkinan 1/3 menyelamatkan semua 600 orang, tapi ada kemungkinan 2/3 nggak ada yang selamat sama sekali. Nah, ini kan dibingkai sebagai keuntungan ya soal menyelamatkan nyawa. Hasilnya, kebanyakan orang milih yang pasti, program A. Kita emang cenderung main aman kalau soal keuntungan. Sekarang perhatiin baik-baik. Masalahnya sebetulnya sama persis secara matematika. Menyelamatkan 200 orang itu ya artinya 400 orang meninggal kan? Tapi kali ini kita ubah cara ngomongnya. Pilihan dibingkai sebagai kerugian. Jadi program C pasti 400 orang akan meninggal. Program D ada kemungkinan 1/3 nggak ada yang meninggal. Dan 2/3 semua 600 orang meninggal. Kira-kira apa yang terjadi sama pilihan orang? Jawabannya berbalik 180 derajat. Begitu pilihannya dibingkai sebagai kerugian, 72% orang tiba-tiba milih opsi yang beresiko. Mereka jadi berani berjudi dengan harapan gak ada yang meninggal. Jadi dari yang tadinya main aman, mereka jadi pencari resiko. Dan itu semua cuma gara-gara perubahan kata-kata. Nah, ini ngebawa kita ke salah satu penemuan mereka yang paling terkenal, loss aversion atau aversi kerugian. Intinya gini, kita sebagai manusia benci banget sama yang namanya kehilangan. Rasa sakit kehilangan uang 100.000 itu secara psikologis 2 kali lebih kuat daripada rasa seneng dapat 100.000. Perbedaan inilah yang bikin kita rela ngambil risiko gila-gilaan cuma buat menghindari rugi. Seringnya sih dengan cara yang nggak rasional. Dan pada akhirnya, semua penemuan yang mengubah dunia ini itu akarnya cuma satu. Persahabatan yang luar biasa antara si Danny yang penuh ragu dan si Amos yang super percaya diri. Sekarang yuk kita lihat apa aja sih warisan abadi dari kerja keras mereka. Dampaknya luas banget. Mereka bisa dibilang menciptakan bidang ilmu baru, ekonomi perilaku. Pemikiran mereka mengubah cara dokter mendiagnosis pasien, mempengaruhi cara pemerintah bikin kebijakan, dari soal dana pensiun sampai donasi organ. Dan ya, ini nyambung lagi ke awal cerita kita. Karya mereka inilah yang jadi dasar teori di balik revolusi Moneyball di dunia olahraga. Tapi, di balik semua teori dan data itu, ini adalah kisah tentang manusia. Sesaat sebelum meninggal karena kanker di umur 59, Amos Tversky ngomong sesuatu yang dalam banget. Dia bilang hidup itu kayak buku, dan walau bukunya pendek, bukan berarti bukunya jelek, bukunya bagus banget. Ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa di pusat revolusi ilmiah ini, ada sebuah persahabatan yang luar biasa. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan ini deh. Karya Kahneman dan Tversky ini nunjukin kalau otak kita punya semacam bak bawaan yang bisa bikin kita salah langkah dengan cara yang bisa ditebak. Nah, setelah tahu ini, pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan kita sehari-hari? Pertanyaan inilah warisan terbesar dari persahabatan mereka.